Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UTS IoT L2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Septrianti dari Teknik Informatika Angkatan 23 dari kelas L1, dan rekan saya ada Kak Bintara. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mitara Mansur dari kelas 6 Rek BL2 dan dari kelas IoT L2. Baiklah, selanjutnya ada Kak Jimmy. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, saya selaku ketua kelompok dari kelompok 2 ini. Nama saya Jimmy Maulana dari kelas L2. Selanjutnya ada Kak Rizky. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Noval Hafiz dari kelas 6 reguler B L2. Dan yang terakhir ada Naila. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Tonto Sabila dari kelompok 2 IoT TI Reguler L1 2023. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana kode workflow itu bisa menyambung ke Blink. Nah, yang pertama itu akan dilakukan setup Blink terlebih dahulu, dan itu akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila disilakan. Oke, untuk setup Blink-nya itu yang pertama-tama kita ke website Blink, lalu login, terus kita pilih ke developer zone, my template, dan kita buat template baru. Kita buat namanya yaitu monitoring suhu. Monitoring suhu IoT. Lalu kita pilih hardware yang akan kita gunakan yaitu ESP32 dan connection type-nya itu Wi-Fi. Lalu done. Lalu setelah itu kita copy dulu firmware-nya. Lalu setelah itu kita bisa setup data stream-nya. Setup data stream-nya ini kita klik new data stream, terus virtual pin. Lalu kita bisa memberi nama data stream yang pertama yaitu suhu. Dengan pin V0, data type-nya yaitu double. Dengan units Celsius. Lalu kita pilih unitnya itu Celsius dengan minimal 0 dan maksimal 100. Lalu kita save. Dan yang kedua itu kita membuat data stream untuk kelembapan. Dengan nama kelembapan. Dengan data type yaitu integer, lalu dengan unit percentage. Dengan minimal 0 dan maksimal 100. Lalu kita create. Oke, setelah itu langkah selanjutnya itu kita membuat device. Dengan mengklik device lalu new device from template yang sudah kita buat tadi yaitu monitoring suhu IoT. Oke, setelah itu kita bisa copy nih new device create-nya. Terus kita edit dashboard. Kita tambahkan 2 widget untuk suhu dan kelembapannya menggunakan yang ini. Kelembapannya menggunakan gauge. Terus kita edit gauge pertama yaitu kita ubah judulnya menjadi suhu. Dan kita bisa choose data stream di sini menggunakan data stream suhu. Lalu save. Dan buat lagi yang untuk kelembapan. Lalu save dan apply. Oke, untuk setup Blink sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Naila atas penjelasan setup dari kode Blink-nya. Selanjutnya untuk kode di workflow akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Pada Kak Rizky disilakan. Oke, yang pertama itu ada bagian definisi. Yang pertama yaitu ada Blink template dan juga Blink out token yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke Blink-nya. Yang kedua yaitu ada out token yang merupakan token autentikasi yang diberikan oleh Blink untuk membuat proyek. Kemudian ada inklusi, yaitu yang pertama itu ada library bawaan ESP untuk koneksi Wi-Fi yang digunakan untuk ke koneksi internet. Yang kemudian ada
library Blink untuk ESP32 itu sendiri. Kemudian DHT itu digunakan library untuk membaca data dari sensor DHT22. Kemudian ada inisialisasi sensor dan variabel. Yang pertama yang digunakan untuk sensor DHT22 yang terhubung ke pin GPIO 15 ESP32. Yang kedua untuk menentukan tipe sensor sebagai DHT22. Yang ketiga untuk membuat objek DHT agar bisa digunakan. Selanjutnya yaitu ada out sendiri, yaitu digunakan untuk token autentikasi untuk Blink. Yang kedua itu ada SSID GUES yang untuk simulasi walkway, yang kemudian tidak butuh password. Kemudian ada fungsi fungsi setup. Nah, yang itu untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200, yang kemudian untuk menampilkan teks dari serial monitor, untuk menginisialisasi sensor DHT22, dan juga untuk menghubungkan ESP32 ke Blink dan Wi-Fi. Kemudian ada fungsi loop. Yang pertama ada float, yaitu float T atau read temperature, yaitu untuk membaca suhu dari sensor DHT22. Yang kemudian ada read humidity untuk membaca kelembaban dari sensor DHT22. Yang kemudian ada delay 1000 untuk sebelum membaca ulang data. Kemudian ada virtual write, digunakan untuk mengirim data suhu ke virtual pin 0 di Blink. Kemudian ada virtual write V1, yaitu digunakan untuk mengirimkan data kelembaban ke virtual pin V1. Kemudian ada serial print dan print T dan serial print H yang untuk menampilkan data suhu dan kelembapan di serial monitor. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Rizky atas penjelasan kode di walkway-nya. Selanjutnya, alur kode untuk dari walkway ke Blink itu akan dijelaskan oleh Kak Bintara. Kepada Kak Bintara, disilakan. Oke, yang pertama yaitu ESP32 mulai dengan menampilkan sistem monitoring suhu di serial monitor. Lalu ESP32 mencoba untuk menghubungkan diri ke Wi-Fi dan Blink melalui walkway GUES. Lalu program masuk ke dalam loop, yaitu membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dan lalu menampilkan data ke serial monitor. Setelah itu, data dari serial monitor akan dikirim ke Blink untuk ditampilkan di aplikasi. Selanjutnya, akan menunggu waktu selama 1 detik sebelum mengulang proses selanjutnya. Dan hasilnya data suhu dan kelembapan akan terus dikirim ke Blink dan bisa dipantau melalui aplikasi secara real time. Baiklah Kak Bintara, terima kasih atas penjelasan alurnya. Selanjutnya, demonstrasi dari project ini akan dijelaskan langsung oleh Kak Jimmy. Para Kak Jimmy, disilakan. Oke, masuk ke bagian demonstrasi. Di sini kita hanya tinggal perlu mengubah bagian 3 ini aja. 3 ini didapat sesudah kita membuat device. Sesudah device, mungkin nanti ada notifikasi di atas ini, tinggal di copy, atau bisa juga dilihat ini auto tokennya di sini untuk melihat Blink template ID-nya, ini untuk Blink template name, di copy dan dimasukkan ke sini. Sudah itu kita build kalau di VS Code. Kalau mungkin di walkthrough langsung saja di run. Oke, kita tunggu build-nya, proses build. Oke, sudah selesai ini. Kita lanjutkan ke bagian simulasinya. Di bagian sini ada DHT22 untuk temperatur suhu gitu. Nah, ini untuk PCC tersambung ke 3 volt. Sebenarnya bisa juga di 5 volt, tapi kami menggunakan 3 volt karena tidak ada rangkaian khusus yang memerlukan watt yang tinggi, volt yang tinggi. Oke, di bagian SDA tersambung ke bagian pin 15. Sebenarnya bisa juga di bagian 2, misal 0 dan selanjutnya. Oke, di ground tentunya nyambungkan ke ground 1. Bisa juga ke ground 2. Ini ground 3, oke. Mungkin langsung aja kita masuk ke bagian running ya. Oke, kita run. Tunggu sebentar. Sistem monitoring suhu sudah ditampilkan.
Oke, sudah masuk 40, 90, 56,5. Oke. Kita lihat di device. Nah, ini sudah online, berarti udah masuk. Bisa dilihat 4,9, 56. Kita juga bisa atur set dan berubah 63,8, 65%. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pada itu menggunakan punya orang lain. Ini kan punya aku sendiri. Konsepnya itu sama saja. Kita tinggal ubah yang di atas ini 3. Karena kode itu sudah dibuat khusus langsung terdeteksi atau langsung memakai ini variabel ini. Jadi tidak perlu mengubah kodenya dengan secara eksplisit. Kita langsung build. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Sudah sukses di ini, kita build untuk C++-nya. Masuk ke bagian diagram JSON. Oke, saya langsung run. Sistem monitoring suhu sudah ditampilkan. Kita tunggu. Oke, suhu dan kelembapannya udah muncul. Nah, nantinya ini akan masuk ke bagian Blink punya teman saya. Oke. Mungkin langsung saja di share screen, gantian. Oke, sudah masuk kan 63,8 dan 85. 65. Oke. Mungkin sekian dari saya, untuk demonya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Kak Jimmy dan Naila atas demonstrasi proyek UTS ini. Menurut saya, sekian pemaparan dari proyek yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan yang telah kami lakukan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.